Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski salat tahajud adalah salat malam, akan tetapi belum tentu setiap salat malam itu bisa menjadi sholat tahajud. Dua kesalahan dalam melakukan salat tahajud ini bisa menjadikan salat tahajudnya tidak sah. Lalu, apa saja dua kesalahan itu? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Dua kesalahan dalam sholat tahajud. Yang pertama, salat tahajud sebelum tidur. Di antara kaum muslimin ada yang rajin mengerjakan salat sunnah di malam hari, bahkan ada yang melakukannya dari awal isya hingga hampir subuh. Sebagian orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika ia melakukan salat malam tersebut sebelum tidur, maka ia tidak bisa dinamai tahajud, tapi hanya qiyamul lain saja. Hajat bin Amar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kekeliruan anggapan ini. Ia berkata, salah seorang dari kalian menyangka kalau ia bangun salat malam hingga subuh, maka ia telah bertahajud, padahal sesungguhnya tahajud itu adalah mengerjakan salat setelah tidur. Lalu, salat setelah tidur. Lalu, salat lagi setelah tidur. Itulah salat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, syarat utama melakukan salat tahajud adalah sudah tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan salat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam kisahnya menjelaskan, sebagaimana telah diketahui bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Syekh Mustafa Al-Baka dalam Al-Tasibnya menerangkan, salat malam itu dinamai qiyamul lail dan dinamai tahajud jika dilakukan setelah tidur. Lalu, yang dimaksud tidur itu tidur yang bagaimana? Yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tapi hanya mengantuk saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan kantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya, sedangkan kantuk tidak mengalahkan akal, tapi hanya panca inderanya yang lemah saja tampak kehilangan rasa. Di antara tanda kantuk adalah bisa mendengar perkataan orang yang ada di sampingnya, meski tidak paham maknanya. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud tidur yang menjadi syarat sahnya salat tahajud. Meski tidurnya itu hanya sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya salat tahajud. Imam Syafi'i dalam Hasyiahnya menjelaskan, salat tahajud adalah salat sunnah di malam hari setelah tidur, meski hanya sebentar, dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudhu. Meski tidurnya itu sebelum waktu isya atau pada waktu maghrib, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya salat tahajud. Imamnya menerangkan, dan walaupun sebelum waktu isya, maksudnya waktu maghrib. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zain berkata, bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib atau setelah salat isya yang dijamak takdim bersama maghrib, maka salat malam itu disebut tahajud. Meski tidurnya itu belum mengerjakan salat isya, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya salat tahajud. Sulaiman Al-Mujairani dalam menjelaskan setelah tidur, walaupun hanya sebentar, dan walaupun di dunia sebelum mengerjakan salat isya, kemudian yang kedua, salat tahajud sebelum salat isya.
Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan kalau salat tahajud itu yang penting sudah tidur di malam hari dan sudah masuk waktu Isya, jadi asal sudah tidur dan sudah waktu masuk Isya, maka sudah sah melaksanakan salat tahajud. Anggapan yang seperti ini sesungguhnya keliru dan kurang tepat. Yang benar adalah salat tahajud itu salat malam setelah tidur dan setelah mengerjakan salat Isya, bukan setelah masuk waktu Isya. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Al-Qurarun Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan salat Isya. Sulaiman Al-Mujairami dalam hasyiahnya menerangkan, akan tetapi, salat tahajud wajib setelah mengerjakan salat Isya. Syekh Ali Jumah menyebutkan, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu ia mulai dan witir berkaitan dengan salat Isya, bukan dengan masuknya waktu Isya. Maka, barang siapa yang sudah salat Isya, meski dengan jamak takdim bersama salat maghrib, maka baginya mengerjakan salat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi, yang menjadi penentu sahnya salat tahajud bukan waktu Isya, tapi salat Isya. Dalam arti, jika kita telah mengerjakan salat Isya, maka kita telah dianggap memenuhi syarat sahnya salat tahajud. Meski salat Isyanya itu kita lakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtas menjelaskan, tahajud secara istilah berarti salat setelah mengerjakan salat Isya, meskipun salat Isyanya di jamak takdim bersama maghrib dan setelah tidur, meskipun tidurnya sebelum waktu Isya. Sebaliknya, jika kita belum mengerjakan salat Isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya salat tahajud, meski kita melakukan salat di tengah malam. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menegaskan, maka, salat tahajud itu sama seperti salat witir dalam terhalangnya atas pelaksanaan salat Isya, meskipun dengan jamak takdim bersama maghrib. Dari sini, jika kita bangun malam hendak mengerjakan salat tahajud, padahal kita belum salat Isya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah salat Isyanya, baru kemudian mengerjakan salat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.